Dibaya, dibaya. Debu kura tamana jaki butuhen di kura de bajen. Salam hangat sahabat Kendimas dimanapun sahabat berada. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Sahabat, saat ini saya sedang menginstalasi satu buah perangkat atau mesin demineral. Mesin ini sangat bermanfaat untuk mengolah TDS air. Jika TDS air baku yang sahabat miliki 250 ppm atau lebih sedikit ke bawah sampai dengan 50 ppm, mesin ini akan mampu menurunkan TDS sampai dengan 0. Tetapi secara prinsip saya sangat mendukung jika sahabat menjual atau mengolah air dari TDS 250 menjadi 50 atau 90 ppm. Sebab air dengan kondisi seperti itu tidak akan menimbulkan efek rasa. Air dengan TDS 50 sampai 90 dapat diterima oleh semua lidah. Nah, sahabat, ini pengisian mesin sudah hampir selesai karena mesin ini tidak menggunakan satu tipe atau satu jenis resin. Jadi ini adalah hasil proses mixing dari percobaan-percobaan yang sudah saya lakukan. Sahabat, jika melihat mesin ini tidak ada panel sama sekali, sebab ini adalah mesin manual. Sistem regenerasinya manual, sistem pembilasannya juga manual. Tinggi dari tangki media 85 cm dan diameter tangki media 26 cm. Jika sahabat memiliki air sumur dengan TDS 250, mesin ini akan mampu menurunkan TDS 50 ppm dan menghasilkan air sebanyak 4.000 liter. Tetapi jika sahabat memiliki air sumur dengan TDS 300, mesin ini akan mampu menurunkan TDS pada 50 ppm dengan hasil 3.000 liter. Mari kita ikuti bagaimana caranya meregenerasi mesin ini. Sahabat Kendimas, sebelum kita melakukan regenerasi, kita harus menyiapkan terlebih dahulu bahan cucinya. Dan mesin ini hanya membutuhkan bahan cuci sedikit, kurang lebih hanya 1 kilo. Sahabat, kita mencampurnya di dalam ember seperti ini, dan kemudian kita isi melalui corong yang sudah saya sediakan. Tetapi jika sahabat merasa sulit, sahabat bisa mengisinya langsung dari penutup tempat masuknya resin. Jadi corong di sini berfungsi sebagai pengeluaran udara. Bahan cuci untuk kation cukup dengan 1 ember ini saja. Setelah bahan cuci dari ember ini habis, berarti tangki media resin kation sudah penuh. Jika pengisian pada tangki media kation sudah penuh, sudah selesai, kita pindah untuk mengisi tangki media anion dengan bahan cuci yang takarannya sama-sama 1 ember.
Setelah dua jenis bahan cuci ini kita masukkan ke dalam tangki masing-masing, kation dan juga anion. Kita rendam, kita biarkan saja kurang lebih selama 1 jam. Sahabat yang dimas, setelah masa perendaman 60 menit atau 1 jam atau lebih, kita buang bahan cuci ini. Jadi kita tiriskan dengan cara membuka keran pembuangan. Kita biarkan terus sampai tangki ini benar-benar tiris atau bahan cuci yang kita gunakan untuk merendam mesin sudah benar-benar habis. Kemudian kita akan melakukan pembilasan. Caranya tutup keran merah, kemudian buka keran air masuk, dan air akan masuk ke dalam tangki kation untuk pencuciannya. Kita menunggu sampai air akan keluar dari pembuangan. Sahabat, kalau air sudah keluar dari pembuangan seperti ini, kita biarkan saja kurang lebih selama 5 menit. Setelah itu kita ukur TDS-nya. Jika TDS yang keluar dari air pembuangan ini sudah sama dengan air baku, artinya bahan cuci sudah bersih atau resin kation sudah terbebas dari bahan cuci. Sekarang saatnya kita melakukan pembilasan pada anion. Jika kita melakukan pembilasan pada anion, kita tutup keran pembuangan, kemudian kita buka aliran air yang menuju ke anion. Kita tutup keran merah regenerasi dan kita mulai melakukan pembilasan pada anion. Melakukan pembilasan pada anion ini akan lebih mudah karena kita tidak perlu melakukan pengukuran. Kita tinggal tutup bagian air pembuangan ini dan kita alirkan air menuju ke alat pengukur TDS inline produksi yang sudah saya pasang. Jadi kita buang saja airnya seperti ini, kemudian kita pantau TDS-nya. Air baku sumur saya memiliki TDS 280 ppm. Dan kita lihat bahwa TDS monitor menunjukkan angka yang lebih tinggi dari TDS saya, sehingga saya harus menunggu sampai dia turun mendekati angka yang saya inginkan. Sahabat, jika kita ingin air hasil di tempat penampungan kita 50 ppm atau air di penampungan kita memiliki TDS 50 ppm, kita harus melakukan start pengisian ketika angka di TDS produksi ini menunjukkan angka 100. Jadi kita biarkan, kita kontrol terus sampai TDS ini menunjukkan angka 100. Kita perhatikan TDS sudah menunjukkan angka 90-an. Ini saatnya kita mengisi toren kita. Jadi pada saat angka menunjukkan angka 100 atau lebih rendah sedikit, artinya kita sudah bisa mengisi toren
penampungan kita. Kita isi saja terus. Nanti TDS ini akan menunjukkan angka yang terendah. Angka terendahnya biasanya kalau kita regenerasinya berhasil, biasa menunjukkan angka 0. Tetapi jika kita regenerasinya kurang berhasil, biasanya menunjukkan angka 12 atau 18 ppm. Kita lakukan pengisian toren ini, kita biarkan saja terus sampai dia turun pada titik terendah. Nanti kita akan menghentikan produksi ketika TDS meter sudah menunjukkan angka 50. Jika mengikuti skala ini atau mengikuti proses pengisian toren seperti ini, maka air hasil pada toren penampungan kita pada TDS 50 ppm. Kita dapat membuat air dengan TDS sesuka-suka kita. Sahabat yang dimas, terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendi Emas. Dibayo, dibayo. Ibu kureta mama, jaki butuh di kurade.